Assalamualaikum, selamat siang mahasiswa semua. Saya akan menjelaskan materi karya ilmiah atau sering disebut sebagai karya tulis ilmiah. Jadi apa sih karya tulis ilmiah itu? Gitu ya. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Kalau kita misalnya bagi karya tulis itu ada karya tulis ilmiah dengan karya tulis populer. Ada juga memang karya sastra. Nah, sebenarnya karya sastra itu karya tulis juga. Kalau karya sastra itu karya tulis yang dengan tulisan yang indah. Nah, kita tahu ada misalnya karya sastra itu puisi, novel, cerpen. Di dalamnya ada kata-kata indah berbentuk, kalau novel dengan cerpen itu berbentuk prosa, berbentuk cerita. Kalau puisi itu berisi tulisan-tulisan indah dengan berbagai macam fungsi. Ada sebagai curahan hati, ada sebagai kritik sosial, dan lain-lain. Nah, kita akan pelajari karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis populer itu misalnya karya-karya jurnalistik, artikel di eh, media berita ya. Di media berita itu masuk karya tulis populer. Nah, yang kita akan pelajari yaitu karya tulis ilmiah. Mahasiswa semua pasti ketika SMA gitu ya, bahkan SMP itu sudah tahu ya karya tulis ilmiah. Mungkin dulu pernah ada materi karya tulis ilmiah, misalnya salah satunya makalah. Nah, karya tulis ilmiah itu apa sih? Jadi kalau kita jenis-jeniskan dulu ya, kita jenis-jeniskan dulu. Dulu pasti sudah tahu ada makalah, ada. Nah, sekarang kita akan pelajari juga ada yang namanya artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu sering disebut juga jurnal. Nah, padahal memang jenis tulisannya namanya artikel ilmiah dan diterbitkan di jurnal, diterbitkan di jurnal. Selanjutnya ada skripsi, tesis, disertasi. Ini untuk jenjang S1, S2, S3, yaitu karya tulis ilmiah yang diselesaikan pada jenjang S1, S2, S3. Di jenjang diploma itu biasanya harus membuat laporan, yaitu laporan tugas akhir. Jadi membuat tugas akhir, lalu ada laporannya. Nah, si laporannya ini juga termasuk ke dalam karya tulis ilmiah, karena di dalamnya itu ada sistematika penulisan, selanjutnya ada eh, referensi yang harus dipakai, ada teori-teori yang harus digunakan di dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu disebut karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada paper. Paper itu mirip seperti artikel ilmiah, tapi paper biasanya diseminarkan. Jadi misalnya ada call of paper, yaitu kegiatan seminar. Selanjutnya di kegiatan seminar itu harus mengirim, misalnya pertama mengirim bagian awalnya dulu, garis besarnya di dalam dalam dunia seminar itu disebutnya abstrak. Jadi garis besarnya abstrak dikirim, selanjutnya harus dikirim fullnya, full paper. Nah, si paper ini nanti diseleksi dan ada yang berhak untuk mempresentasikan di dalam kegiatan seminar tersebut. Akhirnya seminar dilakukan, Anda bisa presentasi di sana, selanjutnya diterbitkan. Nah, diterbitkan menjadi kumpulan paper dinamakan sebagai proceeding. Nah, si proceeding ini nanti akan disebarkan juga di dalam dunia sivitas akademik gitu ya. Sivitas akademik di nanti yang nah bisa baca itu. Nah, itu mirip seperti artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah juga sekarang bisa diakses. Misalnya diaksesnya gimana caranya? Silahkan buka Google Scholar. Nah, saya coba stop share yang ini dulu. Saya coba share eh, Google ya, kita akan praktikan bagaimana caranya membuka artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini nanti bisa dipakai juga sebagai referensi ketika kita misalnya membuat tadi salah satu karya tulis ilmiah, misalnya kita buat makalah, kita buat misalnya selain makalah ya tadi skripsi, tesis, disertasi, buat artikel ilmiah juga bisa dipakai. Nah, misalnya kita buka Google Scholar ya. Google Scholar ini misal kita cari referensi mengenai kita kebetulan membuat karya tulis ilmiah dengan judul
bahasa misalnya gitu ya, dengan judul bahasa. Jadi bisa nanti kita buat salah satu karya tulis ilmiah dengan yang berkaitan dengan bahasa. Di mana sih yang berkaitan dengan bahasa ini kita cari, kita bisa buka undang-undang bahasa. Undang-undang bahasa itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi di sana ada Undang-Undang Pemertahanan Bahasa. Sebenarnya undang-undang mengenai bendera bahasa juga ya, bukan hanya bahasa. Nah, kita misalnya ambil tema. Nah, ini contoh ke tema saja dulu ya, baru kita ke referensi itu. Nah, kita buka dulu Undang-Undang Pemertahanan Bahasa ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita baca. Nah, kita coba buka dulu ya Undang-Undang bahasanya. Undang-Undang Nomor 24. Di buku ada sebenarnya di buku itu bisa dibuka juga. Nah, kita bisa ambil tema mengenai itu. Kita bisa ambil tema mengenai itu, kita akan coba preview ya. Nah, ini undang-undang bahasa, atau kita unduh langsung saja ya. Kita unduh langsung, kita coba buka. Nanti kita tema bisa diambil dari sini, tema karya tulis ilmiah yang kita susun. Jadi bisa pilih dari undang-undang bahasa. Nah, maksudnya bagaimana sih? Kita buka ya. Kita buka di sini kita lihat, misalnya kita cari tema karena kita ingin membuat makalah atau karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan bahasa. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita pilih. Nah, ini masih undang-undang bendera. Nah, di bawahnya itu nanti ada undang-undang bahasa. Undang-undang bahasa itu mulai dari, nah, pasal 25. Di pasal 25 ini dijelaskan mengenai bahasa. Nah, di bawahnya nanti ada aturan-aturan gitu ya. Nah, di sini ada misalnya bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden. Nah, kita buat makalah. Misalnya makalah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kalangan pejabat. Nah, nanti ke depannya kita akan jelaskan penggunaan bahasa pejabat-pejabat itu bagaimana sih. Nah, itu bisa. Selanjutnya bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pengantar dalam sebagai bahasa pengantar. Nah, kita juga berarti di pendidikan ini bisa meneliti. Nanti buat makalahnya. Bagaimana penggunaan bahasa di dalam dunia pendidikan seharusnya. Nah, itu bisa. Selanjutnya bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik. Nah, ini juga bisa. Misalnya kita meneliti bagaimana penggunaan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Kita kumpulkan, kita cari kesalahan bahasanya. Nah, itu kan bisa dijadikan makalah juga dengan judul penggunaan bahasa Indonesia dalam surat resmi pemerintahan. Nanti jelaskan di mana gitu ya. Nah, itu juga bisa banyak hal yang bisa dilihat di sini bahasa Indonesia misalnya digunakan tuh banyak ya di sini dalam karya tulis ilmiah. Nah, kita juga bisa teliti nanti misalnya kumpulkan karya tulis atau tugas-tugas mahasiswa, lalu sesudah dikumpulkan kita analisis. Bagaimana penggunaan bahasanya? Ada yang betul tidak? Ada yang efektif tidak? Atau sebaliknya ada yang tidak efektif, ada yang tidak baku dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi makalah juga. Jadi nanti judulnya penggunaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah mahasiswa. Nah, nanti di bagian batasan masalah mahasiswanya mahasiswa yang mana jelaskan, yaitu mahasiswa Polban, jurusan apa misalnya atau mahasiswa lainnya. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini juga sama bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi. Nah, kita misalnya buat makalah mengenai penamaan nama jalan di Kota Bandung. Nah, ternyata jalan-jalan di Kota Bandung menggunakan bahasa Indonesia dan berkaitan dengan nama-nama pahlawan. Nah, itu bisa juga. Atau misalnya sekarang banyak sekali nama-nama komplek klaster yang itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Di aturan di sini nama geografi itu harusnya pakai bahasa Indonesia, tapi ternyata namanya Setiabudi Regency gitu ya. Kenapa namanya nama bahasa asing? Kenapa namanya bukan nama bahasa Indonesia?
Nah, itu kan nanti bisa kita pertanyakan. Padahal secara aturan wajib menggunakan bahasa Indonesia di aturan di pasal 36. Nah, itu nanti bisa dianalisis, bisa dibuat makalahnya. Ini nama biografi gitu ya. Kenapa sih alasannya? Karena ingin keren, padahal kan tidak seperti itu. Ada komplek besar di Padalarang kan namanya tetap bahasa Indonesia ya. Kota Baru Parahyangan, tidak Parahyangan New City kan. Nah, ini juga sama tentang produk. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk, barang, atau jasa. Nah, ini bisa juga kita misalnya masuk ke supermarket, di sana ternyata banyak produk-produk yang menggunakan bahasa asing. Padahal secara aturan di pasal 37 Undang-Undang Bahasa nomor 24 ya, 24 tahun 2009 ini dijelaskan bahwa produk itu harus pakai bahasa Indonesia. Tapi ternyata di sini banyak loh green tea gitu ya. Pakai bahasa asing ternyata. Nah, di sini ditujukan untuk orang Indonesia secara aturan seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Atau misalnya di pasal 38. Di sini di pasal 38 ada juga misalnya bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan lain-lain. Nah, tapi kenyataannya kita masuk ke mall, ternyata penunjuk-penunjuk jalannya di sana pakainya restroom gitu ya. Selanjutnya dan lain-lain gitu wah. Yang lain-lain banyak sekali bahasa-bahasa yang memakai bahasa asing gitu ya, penunjuk jalan yang menggunakan bahasa asing. Nah, itu bisa juga sama. Kita analisis, kita foto, kita buat makalah dengan judul penggunaan bahasa Indonesia di tempat-tempat publik, di tempat-tempat umum, di fasilitas umum. Nah, ternyata banyak yang masih menggunakan bahasa asing. Nah, kalau mau kan bisa nanti alternatifnya bahasa Indonesia di bawahnya bahasa asing karena memang banyak juga orang-orang asing yang datang ke Indonesia, misalnya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, itu bisa dilihat nanti di sini lebih lengkapnya silahkan buka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nanti saya share ya, saya share ini. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke tadi. Jadi ketika kita judul sudah menentukan, ketika kita sudah menentukan judul gitu ya. Nah, kita maju kemana sih? Jadi sesudah menentukan judul, kita coba maju ke pengembangan selanjutnya. Tapi saya jelaskan dulu eh, materi ini ya. Tadi kita sudah menentukan judul, lalu kita bisa mencari referensi. Nah, misalnya salah satu referensinya dari artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah yang kita cari itu bisa dari mana sih? Artikel ilmiah yang kita cari bisa misalnya kita buka Google Scholar. Nah, di sini kita sudah tentukan misalnya tadi penggunaan bahasa Indonesia di tempat-tempat umum misalnya. Itu sesuai tadi pasal yang tadi ya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, selanjutnya sesudah itu kita cari referensi mengenai bahasa Indonesia gitu misalnya. Nah, di sini bahasa Indonesia kita buka. Nah, ternyata yang muncul bukan hanya jurnal, itu banyak juga ada buku gitu ya di Google Scholar ini. Nah, kalau ingin spesifik cari jurnal, misalnya bisa diklik kata kuncinya terakhir jurnal gitu ya. Bahasa Indonesia jurnal gitu. Nah, ini bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Nah, kita klik, sesudah klik kita bisa di sini kita full full text, klik juga. Nanti kita masuk ke sana. Masuk ke isinya. Nah, kalau tidak terbuka seperti ini, berarti kita boleh unduh dulu. Nah, tapi ini terbuka ya. Kalau tidak terbuka, nanti kita bisa download nih, atau unduh ya. Nah, ini tulisan mengenai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa buka ini, lalu yang lainnya kita buka dulu, yang banyak kita kumpulkan referensi. Jadi kita sudah punya gambaran mengenai topik atau judul yang telah kita tentukan tadi. Nah, dengan ini semua itu bisa menjadi bekal nanti kita mengumpulkan atau mengerjakan makalah atau karya tulis ilmiah. Nah, selain itu kita juga bisa nanti datang langsung ke lapangan, observasi gitu ya. Bisa juga wawancara untuk menyelesaikan ini semua. Nah, jadi kurang lebih nanti untuk pencarian topik, untuk cara pengerjaannya seperti itu. Nanti akan dipandu dengan tugas. Nah, tapi saya akan kasih materi sedikit lagi mengenai apa itu karya tulis ilmiah gitu ya.
Jadi karya tulis ilmiah itu jenisnya ini makalah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan paper. Paper tadi bisa diterbitkan dalam kumpulan paper yang dinamakan dengan proceeding. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu adalah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai karangan atau tulisan yang disusun berdasarkan riset ilmiah. Jadi dua kata kunci ya, tulisan yang disusun berdasarkan riset. Nah, riset itu apa sih? Nah, ini riset pertanyaannya. Sementara itu, riset ilmiah mengandung pengertian suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada kaidah-kaidah ilmu tertentu. Nah, nanti ada cara mengumpulkan data, ada pembahasan dulu mengenai teori di sistematika itu. Makanya disebut dengan ilmiah. Jadi tidak asal-asalan kita membuat tulisan gitu, tapi tulisannya untuk menjelaskan sesuatu hal didasarkan dengan teori-teori dan cara pengumpulan data yang benar. Nah, fungsinya apa sih? Fungsi karya tulis ilmiah itu sebagai penjelasan, sebagai ramalan, sebagai kontrol. Jadi tiga hal ini bisa menjelaskan sesuatu, bisa ramalan atau prediksi karena ini memang sifatnya ilmiah. Misalnya ada orang membuat prediksi mengenai hari esok hujan atau tidak gitu ya. Disebutnya ramalan cuaca. Nah, ramalan cuaca itu ilmiah, menghitung dulu bagaimana angin itu berasal dari mana, selanjutnya bagaimana kelembaban udara, gitu ya. Nah, dengan ilmu tersendiri, nah itu akan menyimpulkan bahwa besok itu bisa terjadi hujan di Jawa Barat atau lebih spesifik lagi di Bandung dengan intensitas sedang, rendah atau tinggi gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Atau misalnya kita buat tulisan karya tulis ilmiah, yaitu penelitian. Misalnya penelitian mengenai sesar Lembang. Nah, ke depannya itu bagaimana kalau kita tidak hati-hati. Kalau misalnya penggundulan-penggundulan daerah resapan air terus dilakukan dan dibangun menjadi bangunan gitu ya. Nah, itu bisa juga sifatnya sebagai prediksi. Nah, atau sifatnya atau fungsinya sebagai kontrol juga, sebagai kontrol sosial. Dengan karya tulis ilmiah tersebut, misalnya salah satunya penelitian, kita bisa mengingatkan banyak orang bahwa kalau kita seperti itu akan terjadi sesuatu. Nah, selanjutnya sifat karya tulis ilmiah. Jadi sifat karya ilmiah itu bagaimana sih? Yang pertama harus jujur. Harus jujur mengutamakan prinsip-prinsip kebenaran. Selanjutnya bebas prasangka, objektif, menggunakan prinsip analisis, dan sifatnya formal. Makanya bahasa yang digunakan formal, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, menggunakan sistematika yang mulai dari bab satu, bab 2, bab 3. Ada yang nanti terbagi lagi, ada sampai 4 bab, ada sampai 5 bab. Itu bergantung bagaimana membaginya. Tetapi intinya sebenarnya ada pembuka, ada isinya, ada penutup. Nah, nanti kalau misalnya lebih dari tiga, kalau pembuka isi penutup, di dalam tiga bab bisa bab satu, bab dua, bab tiga. Kalau kita misalnya buatnya empat bab, berarti biasanya pembukanya satu bab, selanjutnya isinya dua bab, karena ada teori dulu, lalu ada pembahasan, lalu keempatnya bab penutup. Kalau lima bab, nah biasanya yang pembahasannya dibagi tiga bab. Nah itu bergantung kita ingin memilih sistematika yang mana atau karya tulis ilmiah yang mana. Nah ini sifat karya ilmiah ya. Jadi kita harus terus menjunjung jujur, bebas prasangka. Jadi di awal kita tidak boleh memberikan prasangka, ah ini pasti, kan namanya ilmiah. Jadi kita harus bebas prasangka dulu. Selanjutnya objektif, tidak subjektif. Artinya setiap peneliti, walaupun berbeda penelitinya, meneliti hal yang sama seharusnya memiliki kemiripan simpulan karena berdasarkan fakta. Selanjutnya menggunakan prinsip analisis. Ada metode penelitian, ada metode pengumpulan data. Bisa itu pengumpulan datanya itu bersih dengan cara observasi, wawancara, dan lain-lain. Kalau kita misalnya pilihnya metodenya bukan kualitatif, metode kualitatif bisa dengan cara observasi, bisa dengan cara wawancara, atau misalnya bisa dengan cara studi dokumentasi. Jadi ada dokumentasinya kita pelajari. Bisa juga dengan cara metode kuantitatif, kita meneliti misalnya dengan cara eh, datanya itu kuesioner, atau dengan cara misalnya penghitungan-penghitungan lainnya gitu ya, berdasarkan data yang didapat. Nah, itu sifat karya ilmiah. Selanjutnya etika penulisan. Ketika kita misalnya menulis karya tulis ilmiah, ada dua prinsip yang mendasar yang perlu kita lakukan, yaitu prinsip penghormatan dan prinsip pengakuan. Yang pertama penghormatan. Jadi
Kita itu ketika menulis karya tulis ilmiah harus muncul menghormati pembaca dan menghormati hak-hak orang lain. Dan ini kaitannya sama penghormatan dengan pengakuan, yaitu kaitannya, yaitu ketika kita nulis pun bahkan harus menggunakan kutipan yang benar. Karena ketika kita mengambil referensi dari orang lain, artinya kita mengutip, dan itu tidak boleh diakui sebagai tulisan sendiri, tetap harus kita kutip. Makanya kita dulu sebelum UTS kan ada yang presentasi mengenai pengutipan. Nah, itu harus dilakukan. Ada pengutipan langsung, ada pengutipan tidak langsung. Ketika kita sudah mengutip, berarti kita sudah menghormati dan mengakui eh, tadi karya-karya orang lain, karya tulis orang lain diambil, dikutip dalam tulisan kita. Nah, selanjutnya bagaimana sih tahap penyusunan karya tulis ilmiah? Mulai dari tahap persiapan, nanti memilih topik, lalu pengumpulan informasi, referensi dikumpulkan, seperti tadi kita buka Google Scholar misalnya. Sesudah itu ada tahap revisi, sesudah itu ada tahap penyuntingan berkaitan dengan bahasa. Biasanya kalau penyuntingan, kalau revisi itu berkaitan dengan isi, berkaitan dengan isi. Sesudah itu dilakukan tahap publikasi. Makalah kita bisa dipublikasikan atau kalau kita membuat artikel ilmiah bisa kita terbitkan di jurnal-jurnal yang telah kita pilih. Selanjutnya sesudah itu bisa mulai tahap evaluasi. Telah dipublikasikan bagaimana sih? Nah, itu bisa juga untuk masukan penyusunan-penyusunan karya tulis ilmiah berikutnya. Nah, tujuan pembuat yang pertama itu ke tahap persiapan. Sesudah itu, di dalam tahap persiapan itu ada salah satunya pembuatan kerangka karangan. Nah, kerangka karangan itu perlu kita buat agar idenya itu dirumuskan dengan baik. Selanjutnya bisa kita lihat dulu bagaimana sih kerangkanya ini sistematikanya gitu ya. Nah, ini contoh kerangka karangan dan ini sistematika juga gitu ya. Sistematika penulisannya seperti ini. Nah, ketika kita ingin membuat artikel jurnal atau artikel ilmiah, misalnya oh ini nih mulai dari judul, abstrak atau kata kunci, pendahuluan, isi dan penutup. Ketika kita ingin membuat makalah mulai dari bab satu pendahuluan, ada latar belakang sampai cara memperoleh data, ada bab 2 deskripsi masalah, masalah-masalahnya itu kita deskripsikan. Selanjutnya ada bab 3 pembahasan masalah dan bab 4 penutup. Nah, ada juga ketika kita misalnya ingin membuat yang lainnya, skripsi dan lain-lain gitu ya, atau laporan penelitian, kita membuat penelitian lalu membuat laporannya, bisa jadi formatnya seperti ini, mulai dari bab 1 pendahuluan, sebelumnya diawali dulu dengan kata pengantar, daftar isi, abstrak, bab satu pendahuluan. Ini banyak ya isi dari bab satu. Selanjutnya tinjauan pustaka, metodologi, pembahasan penutup. Nah, tapi kalau untuk misalnya tahapan yang kita buat, ini cukup saja dulu di makalah, karena kita masih belajar nih. Yang penting nanti kita eh, buat dengan cukup baik, mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang baik, pengutipan yang baik, gitu ya, kita lakukan. Nah, isinya apa saja sih? Mulai dari bab satu latar belakang. Bab satu itu apa sih? Bab satu itu memuat latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, lingkup. Jadi masih bagian-bagian awalnya. Latar belakang gitu ya. Latar belakang itu apa sih? Ya, jelaskan mengenai masalahnya, penting masalahnya tersebut, pentingnya apa sih masalah ini? Atau kalau kita melakukan observasi, masalah apa yang ditemukan di lapangan? Bagaimana dengan kenyataannya? Nah, ketika ada kesenjangan antara hal yang kita temukan di lapangan dengan kenyataan, nah itu disebut masalah. Misalnya kita datang ke suatu tempat, tadi kan secara teori bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan di dalam fasilitas umum. Di fasilitas umum kita datang ke mall, ternyata mayoritas menggunakan bahasa asing. Nah, itu kan masalah. Nah, bisa kita kaji alasannya apa, bagaimana solusinya gitu ya. Kedepannya itu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya bisa alasan gitu ya. Alasan yang menimbulkan masalah itu, pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Karena latar belakang nanti akan turun ke rumusan masalah. Nah, si rumusan masalah itu apa sih berarti masalahnya gitu kan? Nah, kita bisa buat masalahnya misalnya dengan kalimat tanya. Jadi bagaimana sih keadaan penggunaan bahasa Indonesia di tempat publik? Yang pertama, bagaimana keadaan? Bagaimana cara menjawabnya? Kita datang ke tempat publik, kita lihat, potokan bukti-buktinya, oh ternyata seperti ini. Selanjutnya, sebelum bagaimana solusinya? Yaitu sebelum bagaimana solusinya, kita
tanyakan apa alasannya, gitu ya. Alasan-alasan yang tempat fasilitas umum itu menggunakan bahasa asing. Apa alasannya? Gitu, jelaskan faktor-faktor penyebabnya berarti kan ya. Selanjutnya terakhir, bagaimana mengatasi hal tersebut. Nah, setidaknya bisa tiga rumusan masalah yang kita susun gitu ya. Dan kita akan jawab nanti di bagian pembahasan. Jadi latar belakang ini penting. Bisa menentukan seberapa paham kita memahami masalah tersebut. Selanjutnya bisa tentang pustaka-pustaka. Kan kita tadi menyusun karya ilmiah itu harus cari dulu referensi. Nah, dijelaskan referensinya. Selanjutnya ada batasan masalah. Untuk menyempitkan masalah, misalnya dilakukan di mana tadi fasilitas umumnya, jelaskan, yaitu dilakukan di satu mall di Kota Bandung, yang bagaimana latar belakang atau bagaimana gambaran dari tempat tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu masalah-masalah yang akan dibahas di dalam karya ilmiah tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya apa sih? Kita membuat karya tulis ilmiah itu, gitu ya. Selanjutnya ada manfaat. Nah, itu ada juga yang lainnya, ini bergantung yang mana yang dipilih, artikel ilmiah, atau misalnya tadi makalah, atau laporan skripsi misalnya itu berbeda. Bergantung mana yang kita pilih. Nah, bab 2 itu biasanya itu ada kajian teori, atau ada yang disebut sebagai deskripsi masalah, atau ada yang disebut sebagai tinjauan pustaka. Nah, intinya ini menjelaskan teori-teori yang mendukung untuk kita membahas atau menjawab permasalahan tersebut. Nah, di sini nanti akan kaya dengan kutipan. Cari yang pendukung-pendukungnya. Nanti saya akan kasih contoh ya. Selanjutnya ada metodologi, cara memecahkan masalah, di dalamnya ada juga cara mengumpulkan datanya bagaimana. Bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara, dan lain-lain. Selanjutnya pembahasan, pembahasan itu menjelaskan tadi rumusan masalah. Kalau saya tadi menjelaskan tiga rumusan masalah, jelaskan di sini gitu ya, jelaskan di sini mulai dari bagaimana pemakaian bahasa, faktor-faktor penyebab, selanjutnya bagaimana cara menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, setidaknya ada tiga hal itu harus dibahas di pembahasan. Nah, selanjutnya ada penutup, yaitu simpulan dan saran. Berarti simpulan ini temuannya gitu ya, atau simpulannya bagaimana sih permasalahan ini. Terakhir, ya rekomendasinya bagaimana untuk memecahkan atau menjawab permasalahan tersebut. Dan terakhir saran. Nah, ini akan bersambung dengan proyek, yaitu tugas proyek ya. Sekarang ada tugas yaitu susunlah topik, tujuan rumusan masalah karya ilmiah Anda. Nah, makalah dengan sistematika makalah seperti pada materi tadi. Makalah disusun berdasarkan tugas proyek mata kuliah agama atau PKN. Asalkan dalam mata kuliah agama atau PKN itu berisi mengenai penyusunan karya tulis ilmiah atau proyek kemanusiaan. Nah, jadi nanti proyek kemanusiaan juga laporannya berupa makalah. Karya tulis ilmiah itu laporannya berupa makalah juga. Berdasarkan tadi sistematika yang tadi. Nah, apabila tugas proyek tidak memiliki bukan proyek kemanusiaan atau KTI, selain dua hal ini, silahkan buat makalah berdasarkan undang-undang bahasa tadi yang saya jelaskan. Itu tugas proyeknya. Contohnya gimana sih? Pertama, kita buat dulu yang seperti ini. Topik tentukan. Proyeknya apa sih topiknya? Proyek kemanusiaan. Topiknya itu. Temanya apa? Budaya literasi anak. Judulnya pengenalan anak dengan budaya literasi. Jadi nanti di eh, di apa? Di tempat tersebut, misalnya di panti ya, di panti anak itu kita melakukan pengenalan bacaan gitu ya. Jadi tujuannya kan membiasakan anak dengan bacaan. Nah, nanti di sana ngapain sih? Nah, apa yang perlu kita teliti? Apa yang perlu kita lihat? Bagaimana kondisi budaya literasi anak-anak? Nah, ini rumusan masalah ya. Sebelum dilakukan kegiatan pengenalan. Jadi sebelumnya gimana sih? Ternyata anak-anak tidak banyak mengenali bacaan-bacaan. Apa metode yang digunakan untuk mengenalkan budaya literasi? Apa sih? Misalnya dibiasakan membaca tiap jam berapa, terus pilih bacaan-bacaan juga yang menarik, jangan buku-buku teks ya. Banyak buku-buku yang bergambar. Selanjutnya, bagaimana respon anak-anak? Dari yang tadinya tidak mengenal, sekarang mengenal bacaan.
Nah, dalam beberapa kali kita pergi ke sana, ke panti tersebut ada perubahan tidak? Selanjutnya apa saja kendala yang dihadapi? Nah, selanjutnya sejauh mana pengaruh kegiatan pengenalan literasi terhadap minat baca dan menulis anak-anak di panti asuhan? Nah, ini kan bisa contoh ya, kita melakukan proyek kemanusiaan di panti, yaitu mengenalkan budaya literasi. Nah, ini contoh. Pertama, kita buat dulu ini, si topiknya. Mulai dari topik, tema, judul, tujuan, sampai rumusan. Nah, ketika kita sudah tahu ini, berarti kita sudah tahu mau ngapain sih gitu ya, mau apa. Lalu pengerjaan laporannya yaitu berupa makalah, masukkan ke sini. Masukkan ke sistematika, makalahnya itu bab satu pendahuluan. Ya nanti tentu sambil buat dulu bagian awalnya, covernya, walaupun itu bisa terakhir ya. Selanjutnya kata pengantar, daftar isi, masuk ke sini. Bab satu pendahuluan, latar belakang, tulis latar belakangnya tadi tentang panti asuhan, kurangnya budaya literasi, dan lain-lain gitu ya. Rumusan, tujuan, cara. Selanjutnya deskripsi masalahnya dibahas. Jadi tadi bab satu dulu ya. Bab satu, selanjutnya deskripsi masalah. Yang seperti apa sih? Ini tuh bisa disebut tadi bisa disebut sebagai tinjauan pustaka atau kajian teori. Nah, teori-teori yang mendukung mengenai itu. Misalnya tadi saya milih mengenai budaya literasi ya. Jadi membiasakan anak dengan bacaan yang positif. Berkaitan dengan budaya literasi kan, bacaan ini. Berarti apa saja yang perlu dibahas dulu di bagian deskripsi masalah? Nah, ini teori literasi. Cari di referensi apa pengertiannya, jenis-jenis tujuan. Terus apalagi yang perlu kita tahu mengenai perkembangan anak. Ini harus tahu juga perkembangan anak. Cari buku-buku psikologi perkembangan. Jelaskan, karena kita memang harus tahu, tidak mungkin kita asal-asalan kan datang ke panti asuhan, tapi tidak tahu nih di umur-umur segini bagaimana perkembangannya, apa yang dia suka, dan lain-lain. Selanjutnya teori pendidikan anak. Selanjutnya budaya literasi jelaskan. Selanjutnya psikologi tentang pengasuhan. Selanjutnya strategi pembelajaran literasi di luar sekolah bagaimana. Dan peran lingkungan sekolah. Nah ini harus dicari dulu referensinya. Kita jelaskan banyak hal mengenai ini. Jelaskan, kutip. Jadi kita benar-benar harus mengerjakan yang bagian deskripsi masalah. Nah terakhir nanti ke pembahasan, jawab berumusan masalahnya, dan terakhir penutup. Nah, seperti itu kurang lebih ya di pertemuan kali ini. Jadi ini adalah tugas project. Jadi setidaknya kita harus buat sekarang itu ini. Topik, lalu masukkan ke dalam, mulai masuk ke sistematikanya. Minimal bab satu kita sudah lakukan. Dan persiapkan juga bab 2 tadi. Itu kan berkaitan kita dengan mengumpulkan referensi. Itu saja ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.